Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurmalia akan menjelaskan tentang khitbah. Yang pertama, pengertian dari khitbah. Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah menikahi seseorang itu atau penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu, atau juga bisa disebut peminangan dalam bahasa Melayu. Kata khitbah adalah dari bahasa Arab yang sederhana diartikan adalah penyampaian kehendak untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian, peminangan yang disyariatkan dalam suatu perkawinan yaitu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Syarat atau aturan tertentu dalam peminangan ini dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah pihak laki-laki. Boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan atau menyampaikan pinangannya atau dengan mengutus perempuan yang dipercayai untuk melakukannya. Sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan. Lalu ada juga perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat. Yang pertama yaitu tidak dalam pinangan orang lain. Yang kedua, pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Yang ketiga, perempuan itu tidak dalam masa idah. Yang keempat, apabila perempuan dalam masa idah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara siri atau tidak terang-terangan. Setelah ini materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai dasar hukum khitbah. Ada beberapa dasar hukum yang menjelaskan mengenai khitbah, yaitu hadis dan firman Allah. Di dalam hadis terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, yang artinya dari Jabir dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu meminang seorang perempuan, kemudian ia kuasa untuk melihat apa yang bisa mendorongnya untuk kawin, maka kerjakanlah. Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap pada setiap yang akan melangsungkan pernikahan. Ada firman Allah yang menjelaskan mengenai khitbah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bih min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim, yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya.
Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum khitbah. Menurut Ibnu Rushd mengatakan bahwa hukum khitbah adalah mubah. Sedangkan menurut Syafi'iyah, mereka beranggapan bahwa hukum khitbah adalah sunnah. Sedangkan menurut Daud Zahiri mengatakan bahwa khitbah hukumnya wajib. Tetapi berdasarkan pendapat ulama tersebut, dasar hukum khitbah atau khitbah hukumnya adalah mubah atau boleh, sehingga khitbah boleh dilakukan untuk orang-orang sebelum menikah. Sekian. Oke, saya Indi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kafa'ah dalam meminang. Sebelum beranjak lebih lanjut, baiknya kita memahami dulu nih makna dari kafa'ah tersendiri itu apa. Jadi, menurut bahasa, kafa'ah atau yang biasa disebut dengan kufu memiliki arti setaraf, seimbang, sebanding, ataupun sederajat. Nah, menurut istilah hukum Islam, kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami. Sehingga masing-masing calon itu tidak akan merasa keberatan ketika nanti akan melangsungkan pernikahan. Nah, secara sederhananya, maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Jadi, tekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian. Terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Karena apabila kafa'ah diartikan sebagai persamaan dalam hal kekayaan atau kebangsawanan, maka akan terbentuknya sebuah kasta. Sedangkan dalam Islam sendiri itu tidak dibenarkan adanya kasta. Nah, menurut Abu Zahroh, kafa'ah adalah sebuah kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya sebuah keseimbangan dan keselarasan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat merusak sebuah perkawinan. Sementara itu, menurut para fuqaha, kafa'ah didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan yang dengan itu diharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari kualifikasi yang ditawarkan, hanya ada satu kualifikasi yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu kualifikasi kemantapan agama dengan arti agama serta takwa dan kebaikan. Nah, kafa'ah itu penting loh dalam menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, sebab kafa'ah adalah faktor yang mendorong kebahagiaan antara suami dan istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan sebuah rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi perempuan atau walinya, karena dalam perkawinan yang tidak ada keserasian akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan yang akan mengakibatkan sebuah perceraian. Dapat disebutkan bahwa kontekstualisasi mengapa para ulama fikih meletakkan kafa'ah sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan perkawinan adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram dan penuh kasih sayang, atau yang biasa disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan nanti sama teman saya mengenai ukuran-ukuran kafa'ah. Terima kasih. Saya Nagita Sari, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai ukuran dalam kafa'ah menurut para ulama. Yang pertama itu ada agama, yang kedua Islam. Islam ini adalah syarat yang dianjurkan oleh mazhab Hanafi. Nah, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang asal usulnya, yaitu nenek moyangnya. Jadi orang yang memiliki satu nenek moyang Islam itu tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab itu terdiri dari bapak dan kakek gitu. Kemudian yang ketiga itu ada kemerdekaan. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Jadi budak laki-laki itu tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Sekufu itu sepadan gitu. Tidak sepadan, tidak sama gitu.
budak laki-laki yang sudah merdeka pun tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal, dari sebelumnya sudah merdeka begitu. Bahkan laki-laki yang soleh pun ketika dia memiliki kakek yang pernah menjadi budak juga tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tidak pernah menjadi budak begitu. Karena perempuan yang jika menikah dengan laki-laki budak begitu, itu dianggap tercela begitu. Nasab atau kedudukan. Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal usulnya dari bapak dan kakek. Nah, sedangkan hasab itu adalah sifat terpuji yang menjadi ciri khas atau asal usulnya gitu, atau menjadi kebanggaan dari kakek moyangnya. Seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, ketakwaan gitu ya. Nah, keberadaan nasab itu tidak mesti diiringi dengan hasab. Nah, tetapi keberadaan hasab itu pasti diiringi dengan nasab. Karena yang dimaksud dengan nasab itu kan adalah seseorang yang diketahui gitu siapa bapaknya, jelas gitu keturunannya. Kemudian yang kelima itu ada harta dan kemakmuran. Ini menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Itu mensyaratkan harta dan kemakmuran itu sebagai ukuran dalam kafaah. Karena ya manusia itu lebih merasa bangga gitu dengan harta daripada kebanggaan terhadap nasab gitu. Nah, perempuan yang kaya itu juga bisa dirugikan dengan kemiskinan suaminya akibat ketidakmampuan untuk menafkahi. Nah, karena merasa dirugikan itu, karena tidak merasa dinafkahi, istri juga punya hak gitu untuk membatalkan perkawinan. Yang keenam itu ada pekerjaan ya. Pekerjaan ini menurut jumhur ulama selain Maliki itu sepakat memasukkan pekerjaan dalam ukuran kafaah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya itu sebanding atau setara dengan profesi istri dan keluarganya gitu. Jadi seorang perempuan dan satu keluarga yang pekerjaannya terhormat itu tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Nah, tetapi apabila pekerjaannya hampir bersamaan gitu tingkatannya antara satu dengan yang lainnya, maka tidak dianggap ada perbedaan gitu. Terus yang terakhir itu ada tidak cacat. Ini menurut madhab Maliki dan Syafi'i. Madhab Maliki dan Syafi'i ini menganggap tidak cacatnya seseorang itu sebagai ukuran kafaah. Nah, oleh karena itu seseorang laki-laki dan perempuan itu yang memiliki cacat itu tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat, karena jiwanya itu merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki aib, sehingga dapat dikhawatirkan pernikahannya juga akan terganggu begitu.